Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita senantiasa berusaha menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah atas rahmat dan nikmat yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Dan kalau kita tidak pandai bersyukur kepada Allah, maka bahaya menanti. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan kepada kalian nikmat-nikmatku. Namun kalau tidak pandai bersyukur, akan mendapatkan ayat selanjutnya, yaitu wala in kafartum inna adabi lasyadid. Namun kalau kalian tidak pandai bersyukur, lalu kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat teramat pedih. Di dalam ayat ini hanya dua pilihan, syukur, kalau tidak kufur. Maka untuk menghindari kufur harus syukur, pandai bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Dan kunci pandai bersyukur adalah pandai melihat rahmat dan nikmat yang diberikan Allah. Pandai bersyukur itu adalah buah dari pandainya seorang mukmin, seorang mukminah, seorang muslim, seorang muslimah, pandainya dia melihat curahan rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Ketika dia pandai melihat, mahir melihat nikmat Allah, maka dia akan pandai dan mahir bersyukur insyaallah. Namun manakala tak pandai melihat rahmat dan nikmat Allah, tak mahir memperhatikan datangnya rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, niscaya akan lemah juga di sifat syukur, atau mungkin kurang dari yang diinginkan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu, pertajamlah mata kita wahai kaum muslimin terhadap rahmat dan nikmat Allah. Jangan pertajamnya kepada selain itu. Karena kalau dia sudah tajam kepada dunia dan harta, pangkat dan jabatan dan apapun yang murni hubungannya dengan dunia, tidak akan nyebrang ke akhirat, maka dia akan tumpul dalam urusan-urusan akhirat, urusan-urusan nikmat. Karena antara dua, tajam dan tumpul. Kalau tajamnya ke dunia, tumpulnya ke akhirat. Dan biasanya kalau dia tajamkan ke akhirat, urusan dunia bagi dia sesuatu yang tidak terlalu dia butuhkan, tidak terlalu dia perhitungkan. Walau dia tetap berikhtiar, namun tidak menjadi target yang sangat membutuhkan tenaga yang banyak, waktu yang bertungkus lumus, dan hati yang selalu terikat ke sana. Tidak. Dunia hanya sekedar sesuatu yang diikhtiarkan. Karena manusia juga memiliki ikhtiar, dan berapa yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepadanya
dia ridho dengan pembahagian Allah tersebut, dan itu pun dia gunakan untuk akhiratnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kita tidak pandai bersyukur, ada bahaya besar menanti, karena ayat setelahnya wala in kafartum inna adabi la syadid. Kalau kalian tidak pandai bersyukur, otomatis masuk ke dalam kufur, dan apabila kalian kufur akan ada azab yang menanti orang-orang yang kufur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita semuanya, bahkan suri tauladan seluruh manusia tanpa terkecuali, mulai dari diutusnya beliau sampai dunia kiamat. Semua manusia suri tauladannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang-orang yang tidak beriman kepada beliau. Sebenarnya perintah Allah kepada semua manusia untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah itu bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh manusia. Namun umat Islamlah yang kemudian beriman kepadanya dan mengamalkannya seperti yang diperintahkan Allah kepada seluruh manusia. Oleh karena itu, orang kufar pun akan diadab di akhirat disebabkan mereka meninggalkan syariat Islam. Disebabkan mereka tidak puasa, disebabkan mereka tidak bayar zakat, disebabkan mereka tidak sholat, disebabkan mereka berkata kata-kata yang dalam agama kita maksiat. Di saat mereka meninggalkan haji, itu semua dosa yang juga akan menjadi beban dosa bagi mereka-mereka yang meninggalkannya walau belum bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Dalilnya di dalam Al-Quran surat Al-Muddathir. Ma salakakum fi saqar. Penduduk surga bertanya kepada mereka-mereka yang menghuni neraka Saqar, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami di dunia tidak melakukan salat. Lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Kami di dunia tidak memberi makan orang-orang miskin, tidak mengerjakan zakat yang wajib. Diwajibkan Allah. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami berbuat maksiat, berkata-kata maksiat, berperilaku maksiat yang dinyatakan di dalam agama Allah, dalam agama Islam sebagai perbuatan yang harus ditinggalkan, kami kerjakan itu. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami mendustakan hari berbangkit. Kami mendustakan hari pembalasan. Orang yang mendustakan hari kiamat, orang yang mendustakan akhirat, orang yang mendustakan adanya hisab, adanya surga dan neraka, dan seluruh yang berhubungan dengan akhirat, itu bukan muslim. Bukan apa? Bukan muslim. Yang tidak beriman dengan adanya akhirat, bukan muslim. Batal keislamannya kalau dia tidak percaya dengan rukun iman, akhirat, dan seluruh yang terjadi yang sangat dahsyat, yang sangat banyak di akhirat. Tak percaya dia dengan adanya akhirat, hidupannya di dunia sebagaimana kata orang-orang dahulu. Ketika mereka tidak percaya dengan adanya hari akhirat, mereka mengatakan in hiya illa hayatuna dunya. Yang ada adalah kehidupan dunia saja. Namutu wa nahya. Awalnya kita mati, kemudian kita hidup, kita mati lagi. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan tidak ada yang membuat kita mati kecuali hanya perjalanan waktu. Lahir, jadi balita, jadi kanak-kanak, remaja, dewasa, berkeluarga, tua, renta, mati. Itu hanya proses perjalanan waktu saja. Yang membuat kita meninggal dunia itu hanya karena kita berjalan melalui waktu. Dan kedua saatnya, pohon juga demikian, hewan juga demikian. Lahir, tumbuh, remaja, dewasa, punya keturunan, tua, udah tua mati. Pohon juga demikian, tumbuh, sampai tua mati. Beginilah perjalanan dunia, dan itu yang membuat kita mati, bukan ada yang lain setelah itu. In hiya illa hayatuna dunya. Ini hanya kehidupan dunia. Hidup kita hanya sekali, yaitu di dunia. Tak ada yang menolak hari akhirat, hari kiamat, kecuali orang kafir. Namun lihat ayat awal. Kami masuk neraka Saqar karena tidak sholat. Berarti orang kafir yang tidak sholat.
Kami tidak mengeluarkan zakat, tidak memberikan makanan kepada fakir miskin. Yang kafir tapi yang tidak melakukan zakat. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami berbuat maksiat, berkata-kata maksiat. Namun untuk sholat diterima, puasa diterima, harus syahadat dulu. Kalau enggak diterima juga. Syaratnya harus Islam dulu. Ra'sul amril islamu. Pembuka seluruh perkara, pokok seluruh urusan adalah Islam. Masuk Islam dulu baru bisa diterima. Syaratnya adalah masuk Islam baru kemudian sholatnya diterima. Kalau orang kafir sholat nggak diterima juga kalau belum masuk agama Islam. Namun yang ingin kita garis bawahi adalah kewajiban yang kita kenal sekarang wajib dalam agama kita sebagai Muslim, itu juga wajib kepada mereka. Kenapa? Karena Rasul Allah utus untuk seluruh manusia, bukan untuk kita umat Islam saja. Rasulnya mereka yang sekarang mengatakan diri mereka bukan Muslim, Rasul mereka adalah Nabi Muhammad. Nggak ada bedanya sama kita. Bedanya adalah kita menerima, mereka menolak. Kitab suci mereka Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Bukan untuk umat Islam saja, seluruh manusia. Bedanya kita menerima, mereka tidak menerimanya. Maka Nabi Muhammad SAW adalah Rasul untuk seluruh manusia, bukan Rasul umat Islam saja. Ma'asyiral muslimin, berurusan dengan akhirat, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Ali Imran, ayat 185, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya akan diberikan kepada kalian balasan-balasan untuk kalian pada hari kiamat. Balasan sesuai amal. Kalau amalnya baik di dunia, maka balasannya juga kebaikan. Kalau amalnya buruk, balasan yang menanti juga keburukan. Akhirat Allah takdirkan sebagai hari pembalasan. Oleh karena itu, hari akhirat disebut dengan Yaumuddin. Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Allah tidak mentakdirkan dunia ini sebagai negeri di mana pekerjaan kita dibalas oleh Allah. Dunia ini tempat beramal saja. Ganjarannya, balasannya, buahnya itu untuk hari akhirat. Allah mentakdirkan demikian. Oleh karena itu kita melihat yang beramal soleh, kayak nggak ada ganjaran gitu. Padahal ada, namun dibayarnya nanti. Dan yang berbuat maksiat, setiap hari berbuat maksiat, kayak nggak dihukum, nggak ada ganjaran. Padahal ada, namun dibayarnya nanti. Yang kebaikan dibayar nanti juga, yang keburukan dibayar nanti juga. Adapun yang diberikan oleh Allah Tabaraka di permukaan bumi adalah kesempatan untuk beramal, dan amal itu yang akan mendatangkan ganjaran pada hari kiamat. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka sungguh kalian berbuat baik hanya untuk diri kalian sendiri. Kenapa? Karena Allah akan berikan balasan, ganjaran. Yang menikmati ganjaran itu adalah orang yang berbuat baik itu sendiri. Wa in asa'tum falaha. Kalau kalian berbuat buruk, kalian juga yang akan merasakannya. Kebaikan yang Anda lakukan, wahai muslimin, kebaikan untuk diri sendiri. Keburukan yang Anda lakukan, wahai muslimin, keburukan untuk diri sendiri. Alangkah buruknya manusia yang dia menganiaya dirinya sendiri dengan mendatangkan aneka ragam keburukan terhadap dirinya sendiri.
Dia menghancurkan dirinya sendiri. Dia merusak dirinya sendiri. Dia mendatangkan bencana petaka kepada dirinya sendiri. Alangkah buruknya manusia. Itu yang dia lakukan kepada dirinya. Namun tak terasa karena negeri ini bukan negeri pembalasan. Masih negeri apa? Negeri ujian. Negeri amal. Pembalasannya diundur nanti. Dan diceritakan Allah lengkap di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya yang kita baca dalam surah Al-Kahfi, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Wa wudi'al kitab, dibentangkan kitab, didatangkan kitab, dibagikan kitab. Lalu Allah katakan, iqra kitabak, baca kitabmu ini. Fataral mujrimina mushfiqina, ketika itu engkau akan melihat pelaku dosa dan maksiat ketakutan. Ketakutan. Mimma fihi, terhadap apa yang ada dalam catatan kitabnya itu. Wa yaqulun, dan ketika itu mereka berkata, ini kisah yang Allah kisahkan kepada kita, dan kisah ini pasti akan terjadi, namun belum terjadi. Karena terjadinya apa? Nanti kejadiannya akan seperti ini. Wa yaquluna, mereka akan berkata, pelaku-pelaku maksiat yang di dunia berbuat maksiat penuh dengan tawa, canda, ketawa, bahagia, dan euforia yang luar biasa. Di sana mereka ketakutan dan mereka berkata, ya wailatana, aduh celakanya kita, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ada apa dengan kitab ini? Tak menyisakan sesuatu yang kecil dan yang besar kecuali semua ditulis oleh dia. Semua lengkap dalam catatan itu. Enggak ada yang kurang. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Persis seperti firman Allah di dalam ayat yang lain. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sampai gerakan hati kita, suudzon itu dicatat sebagai keburukan. Yang ingin kita garis bawahi, banyak sebenarnya faedah ayat ini, namun yang kita ingin garis bawahi adalah kenapa kalian ketakutan dengan catatan itu? Hai Anda yang takut membaca catatan dirimu, bukankah engkau sedang membaca engkau? Ya atau tidak? Biografi siapa yang kamu baca, wahai orang yang ketakutan membaca catatan kitabnya? Biografi siapa yang sedang Anda baca? Bukankah itu dirimu? Ya atau tidak? Apakah dia membaca biografi orang lain? Tidak. Apa yang ada dalam catatan itu adalah seluruh yang dia lakukan, namun dalam kondisi, dalam keadaan tertulis. Ada apa engkau takut? Bukankah engkau sedang membaca engkau? Bukankah dirimu sedang membaca riwayat hidup dirimu sendiri? Kenapa takut? Karena sudah negeri pembalasan. Kenapa sekarang melakukannya sambil ketawa-ketawa? Merasa bahagia berbuat maksiat, bahagia menzalimi orang lain dengan lisan, bahagia menzalimi orang lain dengan perbuatan, bahagia membuat orang lain menangis dengan kezaliman yang dilakukan kepada mereka, bahagia tenar di atas maksiat. Kenapa sekarang bahagia melakukannya dan di sana ketakutan melakukannya? Karena di sana negeri balasan. Intinya adalah Allah ingin mengingatkan kita, hai pelaku maksiat, takutlah berbuat maksiat di dunia, karena itu akan membahayakan kalian di akhirat. Kalian akan ketakutan nanti di saat hari berbalas itu, hari balasan itu tiba, dan kalian ketakutan seperti yang Allah katakan itu pasti akan terjadi. Peringatan kepada kita yang bahagia melakukan apa? Maksiat di permukaan bumi. Kenapa bisa bahagia? Karena tidak nampak. Balasannya tidak nampak.
Balasannya dari Allah itu nggak nampak. Kalau Allah nampakkan saja balasan di permukaan bumi langsung gitu, ibadah itu langsung Allah bayar cash, pahala itu datang dalam bentuk nikmat langsung, maksiat datang langsung dibayar cash, nggak ada jadinya ujian di permukaan bumi. Ini bukan negeri ujian jadinya, karena pembayarannya langsung. Dan nggak ada orang yang tidak muslim, nggak ada orang yang tidak melakukan ketaatan kepada Allah, yakinlah, nggak ada. Sekiranya dunia ini Allah jadikan tempat balasan juga, setiap ketaatan Allah bayar cash dengan nikmat-nikmatnya. Berbuat maksiat Allah datangkan bencananya langsung ketika setelah berbuat maksiat. Nggak ada orang berani berbuat maksiat. Sebagaimana nggak ada orang yang tak ada orang yang berakal yang tak berani, tak mau beribadah kepada Allah. Nggak ada. Ilustrasinya begini. Ini ilustrasi saja. Kita ngayal sedikit, sekiranya begitu, ngayal sedikit aja, ngayal yang bermanfaat lah, ya. Sekiranya itu tidak akan terjadi ya. Namun ayo kita sedikit berilustrasi, imajinasi. Sekiranya nggak akan terjadi, namun andai seperti itu. Setiap selesai sholat fardu, tadi sholat maghrib sholat fardu kan, setiap selesai sholat fardu di kocek ada 1 juta pahala dari sholat fardu. Kalau selesai sholat sunat 200.000 ganjarannya dibayar cash. Kalau anda sholat wajib langsung nambah duit kekayaan 1 juta. Sedikit itu dibanding surga, itu sedikit itu. Sebagian nikmat yang Allah janjikan di surga nggak ada apa-apanya 1 juta itu. Tapi andai kita itu tadi imajinasi, melakukan, maka siapa orang berakal yang nggak mau sholat di permukaan bumi? Cobalah. Ini muat ini masjid sebesar ini. Hal yang sama kalau dibuat maksiat Allah balas. Kalau berbuat dosa besar bisul. 1 dosa besar, 1 bisul. Berbuat dosa kecil, jerawat batu misalnya. 1 maksiat kecil, jerawat batu. 1 lagi maksiat kecil, jerawat batu. 1000 maksiat kecil, 1000 jerawat batunya. Ayolah. Kalau dibayar cash oleh Allah, dibayar kontan di dunia ini oleh Allah, siapa yang berani berbuat maksiat? Siapa yang berani ketawa ketiwi di atas maksiat? Siapa yang berani ngajak orang berbuat maksiat? Itu baru ganjaran ringan atau balasan ringan yang diancamkan kepada pelaku maksiat oleh Allah di akhirat, hal yang tak bisa dibayangkan oleh manusia. Sudah Allah terangkan, membayangkannya pun nggak bisa. Inilah neraka aku, ini azab yang ada di dalamnya, sebahagiannya diterangkan, jangankan merasakannya, membayangkannya saya manusia nggak bisa. Ambil firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-A'la. Ketika Allah mengatakan kepada kita neraka, Allah katakan tentang yang hidup di neraka itu, bagaimana keadaan mereka, kata Allah, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka di neraka itu ndak hidup, ndak mati. Kalimat ini ringan, nggak hidup dan tidak mati. Dikatakan hidup enggak, kayak orang mati. Dikatakan mati enggak, dia masih hidup. Coba. Ini kalimat yang sangat pendek, ringkas, namun luar biasa. Nggak bisa dikatakan orang seperti itu hidup. Hancur lebur, gosong dari atas sampai bawah. Ada yang dagingnya dikupas sehingga berpisah dari tulangnya. Ketika minum seluruh bagian tubuhnya hancur meleleh. Mana ada orang hidup di permukaan bumi kayak gitu, hidup di permukaan bumi. Yang ada orang kayak gitu apa? Mati. Namun gak mati. Merasakan setiap pedih yang menimpa dirinya dan tidak ada matinya. Ini gambaran azab yang sangat dahsyat. Ala kulli hal, dunia ini bukan tempatnya. Tempatnya adalah
Tempatnya adalah akhirat. Dan disinilah letak ujian. Disinilah letaknya ujian saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Kita diuji sejauh mana kita benar-benar yakin bahwa seluruh yang kita lakukan daripada kebaikan di sisi Allah adalah nikmat yang disiapkan Allah untuk nanti kita ambil, untuk nanti dikembalikan kepada kita. Yakin dengan datangnya hari akhirat, dengan datangnya hari pembalasan, dengan datangnya hari di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengganjar kebaikan dengan kebaikan dan akan mengganjar keburukan dengan keburukan. Itu yang membuat umat Islam itu ngerem dirinya dari maksiat. Takut dia telah menyiapkan aneka ragam dosa, aneka ragam azab di akhirat untuk dirinya. Dan itu yang membuat umat Islam akhirnya musara'ah fil khairat, berpacu-pacu di dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah jaya, maka sungguh dia telah sukses, maka sungguh dia telah beruntung. Kapan? Dua hal. Satu, faman zuhziha 'anil nar, apabila dijauhkan dari neraka, tidak masuk neraka sama sekali. Dua, wa udkhilal jannah, apabila dia dimasukkan ke dalam surga. Dan ini kesuksesan yang sebenarnya. Apabila Anda mendapatkan dua hal. Pertama, masuk surga. Yang kedua, tidak singgah di neraka. Dan ini dia kesuksesan yang sebenarnya dalam agama kita. Agama kita, syariat Islam ini, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Al-Quran ini tidak pernah menilai kesuksesan manusia kecuali kesuksesan yang seperti ini. Sehebat apapun Anda mengumpulkan kekayaan dunia, sehebat apapun Anda sampai kepada pucuk pimpinan di permukaan bumi, pucuk pemimpin tertinggi di permukaan bumi, Islam tidak pernah menilainya sebagai sebuah kesuksesan. Allah tidak pernah menilainya sebagai sebuah kesuksesan. Sehebat apapun Anda mengumpulkan harta dunia, oleh karena itu Allah tidak pernah memandang sukses Fir'aun ketika dia sampai kepada pucuk pimpinan yang sangat tinggi. Di dalam sejarah hampir tidak ada yang bisa menyamai kepemimpinan Fir'aun, yang tidak hanya menjadikan rakyatnya patuh dan taat, sampai menjadikan rakyatnya harus nyembah dia. Itu sudah sampai kepada pucuk pimpinan tertinggi sudah itu. Tidak hanya patuh dan taat. Kita sekarang aja di Indonesia ini berburu jadi pemimpin, rakyatnya rame-rame demo. Itu masih buru-buru jadi pemimpin, ya kan? Rakyatnya suka kritik, ya kan? Bentar kritik, bentar menyalahkan pemimpinnya. Itu masih saja nafsu untuk berburu jabatan tidak hilang dari dada manusia. Antum bisa bayangkan nggak? Seluruh rakyat Fir'aun itu patuh dan taat. Nggak hanya sampai kepada apa yang diperintah, apa yang dilarang oleh Fir'aun, sampai kepada kamu harus jadikan saya Tuhan. Saya Tuhanmu. Ana rabbukumul a'la. Dan rakyat Mesir ikut. Menyatakan Fir'aun sebagai Tuhan mereka. Dan seluruh patuh dan itu sudah puncak ketaatan itu sudah. Dari makhluk kepada makhluk. Nggak ada yang menyamai Fir'aun. Sebagaimana tak ada yang menyamai Qarun dalam harta. Wa inna mafatihahu, Allah katakan tentang kekayaan Qarun, wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Sesungguhnya kunci-kunci gudang kekayaan Qarun itu kalau dikumpulkan, disuruh beberapa orang yang ahli angkat, kuat mengangkat, nggak sanggup mengangkat. Dikumpulkan kuncinya. Bukan jumlah hartanya, kunci gudangnya. Kalau satu gudang sebesar masjid kita ini, satu gudang ya. Terus ada lemari di dalam gudang itu, di atas lemari tersusun emas batangan. Itu udah berapa banyak satu kunci itu? Bisa terbayang? Itu kuncinya masih bisa diangkat pakai jari kelingking.
Ya atau tidak? Kumpulkan kunci itu, kumpulkan kunci yang seperti itu, kumpulkan, suruh beberapa orang yang punya tenaga kuat ngangkat nggak kuat. Dengan kalimat yang singkat Allah menggambarkan betapa banyaknya harta Qarun yang didapatkan oleh Qarun dalam iman kita yang diberikan Allah kepada Qarun. Namun semua itu tetap tidak dinilai sebagai apa? Kesuksesan. Kesuksesan dalam agama kita dua. Kaki Anda ini masuk surga dan tidak singgah ke neraka. Kenapa Allah katakan tidak singgah ke neraka? Karena ada juga orang yang masuk surga namun neraka dulu. Ini imannya ahlu sunnah. Akidah ahlu sunnah yang tidak ada keraguan, bahkan menjadi ciri khas akidah ahlu sunnah yang menyelisihinya masuk dalam akidah ahli bid'ah. Yang meyakini bahwa orang masuk neraka tidak akan keluar dari neraka untuk selama-lamanya. Tak ada yang keluar dari neraka kalau sudah masuk neraka. Ini bukan akidah ahlu sunnah. Akidah ahlu sunnah yang masuk surga, yang masuk neraka terbagi dua. Ada yang mu'abbad untuk selama-lamanya. Ada yang hanya sementara waktu saja. Nanti sampai masanya diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Intinya ada yang masuk surga tapi singgah dulu di neraka. Ini sudah waktu Isya kah? Kita dengarkan kumandang azan. Setelah itu kita lanjutkan materi dan tanya jawab biiznillahi azza wajalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, himani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Hasil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW. Tak ada kesuksesan dalam agama kita, dalam akidah kita, dalam kitab suci kita, Al-Quranul Karim, dalam ilmu syariat kita, tidak ada yang namanya sukses kecuali mengumpulkan dua hal. Masuk surga tanpa singgah di neraka. Ini dia firman Allah yang tadi, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Lalu setelahnya Allah menerangkan
apa yang banyak menghalangi manusia untuk sukses, yaitu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kenikmatan dunia, tidaklah perhiasan dunia, tidaklah yang berhubungan dengan dunia, hal-hal yang dilakukan manusia yang mereka senang daripada dunia, illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya perhiasan yang banyak menipu, yang membuat manusia akhirnya tidak sukses di akhirat. Tertuding pertama adalah mereka hanyut dalam kenikmatan dunia. Akhirnya hanyut di dalam urusan dunia saja. Pembicaraannya dunia saja. Target hidupnya dunia saja. Dari 100% ketika dia hariannya, perkataannya dunia saja. Cobalah sekali-kali antum curi-curi pandang, curi-curi dengar. Curi-curi dengar sekali-sekali. Ana sering melakukannya. Tapi kalau antum nggak tahu pernah melakukan atau tidak. Duduk di sebuah tempat di mana berkumpul banyak orang, mungkin di restoran atau di sekarang ya itulah kafe, tempat ngopi, tempat nongkrong gitu. Tempat orang duduk, ada orang bercerita sambil ngumpul gitu, orang duduk ngobrol cerita gitu. Coba sekali-kali antum fokuskan curi-curi dengar. Mereka ngobrol apa sih? Mereka ngomongin apa sih? Mereka sedang bercerita apa sih? Ana sering melakukan itu. Dan terbukti apa yang dikatakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mayoritas manusia itu obrolannya apa? Dunia aja. Silakan antum buktikan sendiri. Untuk membuktikan secara nyata bahwa memang manusia ini terpesona dengan dunia dan perhiasannya yang luar biasa. Padahal Allah menjanjikan sesuatu yang jauh lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Dalam hadis yang sahih Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, la maudhi'u sawti ahadikum fil jannati khairum minad dunya wa ma fiha. Tempat untuk meletakkan cambuk kalian yang ada di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, tempatnya, wadahnya, wadah cambuk, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sekaya apapun Qarun, dia tidak mengumpulkan harta dunia dan seisinya. Hanya secuil dari harta dunia yang dimiliki oleh siapa? Oleh Qarun. Yang sampai ke tangan manusia, masih banyak harta lain yang dia belum punya. Masih ada yang tertimbun di dalam tanah yang dia tidak punya. Istana dan harta Fir'aun bukan punya Qarun. Ya kan? Belum yang lainnya. Yang Haman punya, belum yang lainnya yang tidak ada di kota di Mesir ketika itu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang antum sangat masyhur, sangat hafal. Insyaallah antum juga rajin mengamalkan. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiya. 2 rakaat salat sunat fajar itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rasul tidak pernah berdusta, saudaraku. Apabila salat sunat kita itu diterima oleh Allah, apabila salat sunat kita diterima oleh Allah, ada kekayaan di surga yang diletakkan, yang kekayaan itu, pahala dari salat sunat ini lebih mulia daripada dunia dan seisinya, lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Kalau itu salat sunat, bagaimana pahala salat wajib? Salat sunat aja kayak gitu pahalanya. Wajar kalau Allah katakan, kalau kalian masuk surga, kalian tak pernah menemukan kenikmatan sehebat itu. Karena 2 rakaat salat sunat saja sudah kalah dunia dan seisinya. Itu bukan kalimat motivasi, itu kalimat hakiki, kalimat yang benar-benar ada namun dibayar nanti. Tidak dibayar cash, bukan 1 juta yang tadi kita katakan. Salat sunat 200.000 ya? 200.000. Ada barangnya, ada kemewahannya, ada kenikmatan yang Allah siapkan untuk pahala salat sunat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salat wajib.
Namun yang mampu melihatnya hanyalah iman. Iman di dada seorang mukmin, yang iman di dada itu punya pandangan bernama basirah. Pandangan mata disebut basar, pandangan hati disebut basirah. Yang melihat sesuatu yang tak mampu dilihat oleh mata biasa melalui ayat-ayat Al-Quran yang diterangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, melalui hadis-hadis Nabi SAW yang diwahyukan Allah kepada Nabinya dan Nabi sampaikan kepada umatnya. Yakin mereka seyakin-yakinnya bahwa ketika mereka melakukan ketaatan, di sana ada kenikmatan yang Allah siapkan. Begitu mereka melakukan ketaatan, di sana ada tanaman, kebun, surga yang Allah letakkan. Istana yang Allah letakkan. Di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Kumpulkan di sana, tumpuk di sana, tumpuk di sana, untuk kemudian dinikmati setelah kematian. Ini yang membedakan orang mukmin yang memiliki keimanan, yang hatinya melihat sesuatu yang tak terlihat. Kenapa dia yakin seyakin-yakinnya bagaikan melihat? Karena yang berbicara Allah yang tidak pernah berdusta, yang tidak pernah salah dalam berkata-kata, Rasulullah SAW yang tidak pernah berdusta dan tidak pernah salah dalam menyampaikan berita. Tak ada keraguan sedikit pun. Oleh karena itu ketika manusia masuk surga, yang terjadi adalah dia melihat apa yang tidak pernah dia lihat di permukaan bumi. Tumpukan harta, kekayaan luar biasa, kenikmatan luar biasa. Dia menikmati makanan yang tidak pernah dia nikmati seenak itu di permukaan bumi. Dia menikmati buah-buahan yang tidak pernah selezat itu di permukaan bumi. Dia memakai pakaian yang tidak pernah selembut itu di permukaan bumi. Ada pakaian seperti itu. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala waqara ala qalbi bashar. Hidup kita di dunia hari demi hari dalam kehidupan ini untuk itu. Itu dia firman Allah di dalam surah Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dengan beribadah kita sedang meletakkan kekayaan di tempat yang insya Allah mudah-mudahan kita kemudian dijadikan Allah penghuninya. Amin ya rabbal alamin. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah, salah satu yang memotivasi, yang sangat memotivasi umat Islam kemudian beramal karena Allah telah janjikan kepada mereka kenikmatan di balik amal itu. Karena kalau tidak berat. Ketaatan itu berat. Sudah dijanjikan pun masih berat. Sudah dijanji pun masih terasa beratnya, apalagi nggak dijanjikan sama sekali oleh Allah yang tidak pernah ingkar janji. Manusia lebih condong kepada dunia yang pembayarannya itu cash. Utsman suatu hari radhiyallahu taala anhu pulang dari berdagang dari luar negeri lah. Sampai di kota Madinah ditemukan kaum muslimin dalam keadaan kekurangan makanan. Paceklik. Dan kejadian di pasar, kalau benda langka harganya naik, melonjak. Itu hukum yang terjadi dalam dunia, Allah yang membuatnya seperti itu. Hukum Allah memang, tapi dalam bahasa kita seperti itu terjadi dalam hukum pasar. Sehingga para saudagar-saudagar itu pada mendatangi Utsman untuk membeli agar bisa dijual lebih mahal karena harganya sedang tinggi. Kata Utsman radhiyallahu taala anhu, siapa yang mau, berapa kalian sanggup beli? Ada yang mengatakan saya berikan keuntungan 100%. Keuntungannya 100%. Kata Utsman radhiyallahu anhu, siapa yang berani lebih? Ada lagi saudagar mengatakan, saya berikan Anda keuntungan 200%. Banyak nggak 200% itu? Kalau modalnya 2 miliar, berarti berapa? Enggak, 200%. 6 miliar. 200%, Pak. Keuntungannya saya 200%. 2 tambah 200%-nya 6 miliar. Kalau modalnya 2 miliar, saya bayar 6 miliar.
Kata Utsman radhiyallahu anhu, siapa yang berani lebih daripada itu? Saudagar bilang lagi, udah saya 300%. Kata Utsman, siapa yang lebih lagi daripada itu? Mulai ada ragu-ragu mereka. Masih ada yang berani. Ya udah, saya berikan keuntungan 400%. Kalau 2 miliar berarti berapa? 10. Wow. Kata Utsman, siapa yang lebih daripada itu? Boleh saudagar itu mengatakan, ya Utsman, berapa kami akan jadikan itu modal? Berapa nanti akan kami jual kalau modalnya sebegitu tinggi? Kata Utsman radhiyallahu anhu, saya akan jual kepada yang membelinya dari saya minimal 1000%. Minimal 1000%. Lalu seluruhnya dibagikan kepada kaum muslimin. Allah kalau mengganti minimal 10 kali lipat. Ya atau tidak? Allah akan bayar minimal berapa? 10 kali lipat. 10 kali lipat itu 1000%. Itu minimal itu. Dan Allah akan lipat gandakan sampai ada ayat yang sampai 70.000%. Dalam ayat tentang infak. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Itu kelipatannya 70.000% itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan untuk orang yang diinginkan. Kata para ulama, bisa lebih daripada 70.000%. Bisa lebih daripada 700 kelipatan. 70.000% keuntungannya itu. Lalu semuanya diinfakkan oleh Utsman radhiyallahu. Tak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang yang benar-benar melihat kenikmatan yang ada di surga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Antum baru pulang dari bisnis di luar kota lah, berbulan-bulan antum di luar kota, 4 bulan, 5 bulan, bawa dagangan antum ke sana, pulang dengan bawa dagangan itu 10 miliar, 15 miliar, semuanya diinfakkan, nggak ada yang dibawa pulang. Berani nggak? Modal yang lain masih ada, yang itu bisnis yang ketika itu saja, yang rute itu, yang apa namanya itu, yang segmen itu aja yang semua ini infakkan, yang lain masih ada, yang sedang dibawa si fulan, sedang dibawa fulan masih ada, sisa di rumah simpanan masih ada. Lihat beratnya. Namun itu yang dilakukan oleh Utsman radhiyallahu taala anhu wa ardo, diinfakkan semuanya sak modal-modalnya. Itu tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang yang betul-betul melihat adanya balasan dari Allah yang pasti. Ma'asyiral muslimin, Rasul sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabat kaum muslimin untuk bersegera mengejar surga Allah tabaraka wa taala. Demikian juga di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang ada dalam surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian. Bersegeralah, berpacu-paculah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Surga itu telah disiapkan. Berarti surga itu telah ada. Begitu sebuah ketaatan terjadi, nambah nikmat di surga. Begitu ketaatan terjadi, nambah nikmat di surga. Begitu ketaatan kita lakukan, manusia mukmin lakukan sekarang di permukaan bumi, Allah tambah nikmat di surga. Dia jaga sholat rawatibnya, nambah istananya di surga. Dia lakukan zikirnya, nambah kebunnya di surga. Dia infak dan sedekah, nambah nikmat yang ada di surga. Sampai akhirnya dia meninggal dunia di atas ketaatan, akhirnya masuk ke dalam alam akhirat, dihisab, kemudian melewati sirat, dia masuk ke dalam pintu surga, dia tinggal menuju tempat yang telah dia siapkan dari dunia untuk dia datangi. Itu dia yang sebenarnya terjadi. Tidak ada keraguan sedikit pun, itulah yang akan terjadi. Sehingga akhirnya apa? In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik di dunia ini, itu untuk diri kalian, bukan untuk orang lain. Kayak-kayaknya di dunia ini kebaikan kita untuk orang lain.
Kita infak 500 juta, orang lain yang menikmati. Kita bagi-bagi kekayaan, orang lain yang akan dapat manfaat. Kita bayarkan orang hutang, itu orang lain akan bermanfaat. Kita bantu fakir miskin dalam pengobatannya, dia yang dapat manfaat. Kayak begitu. Enggak. Itu untuk diri kalian sendiri. Karena dengan melakukan itu, Allah siapkan untuk kalian kebaikan, yang kebaikan itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Inilah yang membuat orang mukmin akhirnya bersegera mengejar surga Allah tabaraka wa taala sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam ayat ini. Dan dalam ayat yang sama mirip dengannya di dalam surah Al-Hadid ayat 20 atau ayat, silahkan kembali dalam surah Al-Hadid ayat 20 atau 21, wallahu alam. Allah tabaraka wa taala berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard. Mirip dengan ayat ini. Beda sedikit lafaz, tapi maknanya sama. Kalau di sini wasari'u, kalau di sana sabiqu, berlomba-lomba, saling kalah mengalahkan. Namanya orang berlomba apa? Ingin mengalahkan, ingin menjadi nomor satu, ingin jadi pemenang. Juara satu, juara dua, juara tiga, juara sekian. Ingin mengalahkan yang di depan. Itu dia berlomba-lomba. Itu yang disuruh oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Mirip ayat Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam ketaatan. Berlomba itu saling kalah, mengalahkan. Dan ini yang sudah melemah di zaman sekarang. Semangat saling ingin kalah mengalahkan, semangat berlomba dalam ketaatan. Kenapa? Dikalahkan oleh semangat berlomba-lomba dalam urusan dunia. Sebenarnya manusia itu punya sifat ingin menang, ingin mengalahkan yang lain. Semua manusia punya sifat itu. Bahkan ketika kita masih menjadi calon manusia, sperma, itu kita berlomba-lomba ingin di depan. Dan yang jadi sekarang ini yang paling terdepan kan? Iya kan? Secara ilmu biologis kan seperti itu. Kalau orang zaman dahulu nggak tahu dia bahwa itu semprotan air itu tinggal air saja. Ternyata dalam ilmu teknologi mutakhir disebutkan bahwa satu kali air itu mengandung miliaran calon manusia. Ada miliaran sperma di situ. Yang jadi cuma satu. Yang mampu terdepan. Lalu disebutkan di dalam kata mereka dalam ilmu biologi itu, begitu dia sudah sampai, dia punya kelakuan sebarkan racun di belakangnya. Supaya yang lain mati. Wallahu a'lam, ana tidak tahu. Begitu kata mereka, ana hanya mampu untuk menukilkan perkataan mereka para ahli. Wallahu a'lam. Namun ketika yang sampai berdatangan ke situ dua dalam waktu yang bersamaan dan sama-sama menebar racun ke belakang, yang lainnya mati, jadilah dia kembaran gitu. Tapi itu jarang. Biasanya yang terkuat hanya satu. Jadi untuk menjadi diri kita yang sekarang itu sudah berpacu-pacu miliaran calon kita. Paham nggak sih? Ada miliaran calon dirimu. Namun hanya satu yang paling terdepan, paling kuat, paling cepat geraknya, dan paling sehat di antara yang ada. Di dalam rahim ibu saja kita untuk Allah takdir menjadi manusia sudah ada perlombaan besar mengalahkan miliaran manusia. Dan di dunia ini manusia pun berlomba-lomba. Hanya dua aja sebenarnya. Satu dia mengarahkannya ke dunia, yang satunya orang beriman dia mengarahkan perlombaannya untuk akhirat, bukan untuk urusan dunia. Sebenarnya manusia berlomba, coba lihat. Kalau antum tak percaya. Berlomba-lomba ini, berlomba itu, ingin ini, ingin itu, ingin terbaik dalam ini. Semua coba lihat. Dan perlombaan dunia tidak ada habisnya. Nggak ada finishnya. Perlombaan dunia itu perlombaan yang ada garis start, garis finishnya nggak ada. Hanya orang-orang yang tidak berakal yang masuk perlombaan itu. Karena terlalu terjerat dengan hawa nafsu dan hanya melihat zahir dunia. Kalau Anda berlomba hanya berlomba harta, itu yang akan terjadi. Anda masuk perlombaan yang ada garis start namun tidak punya garis finish.
Nggak ada garis finishnya. Cobalah. Ana punya seorang sahabat bercerita tentang orang yang dia kenal, dan orang yang dia kenal ini tinggal di rumah besar, ada satu kamar khusus, isinya lemari, dalam lemari itu semuanya surat tanah. Sak kamar. Nggak puas juga tuh surat tanahnya sudah sak kamar. Saking banyak surat tanahnya, satu kamar dikhususkan tempat lemari, semua isi lemari itu apa? Surat tanah. Nggak ada puasnya juga. Tanah kan termasuk barang mahal sekarang kan? Persis seperti kata Nabi kita tercinta, kalau kita berlomba dunia, tak ada yang membuat kita berhenti kecuali mati. Akan ada rasa puas, yang ada haus terus, berlomba terus, ingin menjadi yang terbaik terus. Lihatlah orang sekarang berlomba-lomba jadi orang terkenal, coba lihat. Ingin jadi yang terkenal, melakukan hal-hal yang aneh hanya untuk terkenal. Kalau sedang dibuka pendaftaran menjadi bintang, lihat berapa antrian yang datang. Terutama para pemuda, pemudi. Antrian ingin jadi bintang lawak lah. Apa? Bintang dangdut kah? Mau jadi bintang apa gitu. Pokoknya bintang lah pokoknya. Lihat perlombaan yang terjadi. Puluhan ribu, ratusan ribu muslimin Indonesia daftar untuk menjadi bintang. Yang menang hanya 1, 2, dan 3. Yang lainnya tereliminasi dari daerah. Tapi tetap saja menjadi ajang perlombaan yang diminati. Intinya manusia itu suka berlomba. Hanya saja yang benar, arahkan perlombaan itu untuk apa? Surga. Untuk kesuksesan yang sebenarnya yang Allah katakan di dalam ayat tadi. Itu yang benar. Urusan dunia silahkan by fitrah saja. Fitrah kita sudah, di fitrah kita sudah ada fitrah untuk mencari rezeki, fitrah untuk mencari maisha, itu sudah ada, bahkan ada pada hewan bahkan. Sudah, kita maisha sesuai dengan fitrah kita. Jangan berlomba-lomba sebagaimana berlomba-lombanya orang-orang yang berlomba-lomba untuk dunia, yang tidak ada garis finishnya, tidak ada hukumnya, yang penting dapat, tidak tahu halal haram, tidak tahu orang menangis, tidak tahu orang terzolimi, tidak tahu orang tidak terima gaji, dia tidak tahu, yang penting dia dapat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Alihkan kepada wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardh. Fastabiqul khairat. Dalam ayat lain surat Al-Mutaffifin Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Setelah Allah bicara, ayat sebelumnya Allah bicara surga, lalu Allah tutup dengan, dalam hal yang seperti ini, hendaknya orang yang berlomba-lomba melakukan perlombaan. Itu artinya apa? Bersemangat, ingin mengejar, ingin mengalahkan, ingin menjadi yang terbaik, ingin unggul. Itu yang disuruh oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga lahirlah generasi para sahabat, sebagaimana yang tadi kita katakan di kajian pagi, orang yang berlomba-lomba dalam ketaatan. Orang yang berlomba-lomba mengejar surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Itu terlihat jelas dalam kehidupan para sahabat. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan itu juga yang akan dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti jejak langkah para salafus saleh. Berlomba mereka bukan dalam urusan dunia, tapi berlomba mereka dalam urusan akhirat. Agama Allah adalah satu jalan yang di dalamnya terdapat aneka ragam cara berlomba, aneka ragam event berlomba. Artinya apa? Artinya berlomba itu bisa dari perlombaan yang beraneka ragam. Bisa lomba sabar, bisa perlombaan pemaaf, bisa perlombaan infak,
bisa perlombaan puasa, bisa perlombaan Al-Quran, bisa perlombaan apa lagi? Perlombaan puasa, udah tadi, perlombaan zikir. Dia sebuah jalan syariat, di dalamnya terdapat aneka ragam cara berlomba. Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran, kita cari dulu, hilang dalam. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Terdapat dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-16. Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang mengejar ridho Allah, mengikuti ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah akan berikan hidayah subulas salam, aneka ragam jalan, jalan yang sangat banyak yang menuju kepada keselamatan. Jadi dalam agama kita ini ada ruang untuk berlomba yang sangat apa? Banyak sekali. Dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, mereka saling berlomba dan saling kalah mengalahkan, dan dalam kemuliaan mereka pun bervariasi. Rasul mengatakan tentang Abu Bakar adalah umatku yang paling pengasih dan penyayang. Berarti Abu Bakar dalam bab kasih sayang, pengasih dan penyayang, tak ada yang mengalahkan sahabat yang lainnya. Utsman, ma darra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Tak ada yang memberikan mudarat kepada Utsman setelah infaknya hari ini. Setelah infak yang dilakukan hari ini. Ketika Rasulullah SAW memotivasi kaum muslimin untuk berinfak perang Tabuk, Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, untuk saya 100 ekor unta ya Rasulullah, lengkap dengan perlengkapan perangnya. Lalu Rasul memotivasi lagi. Utsman mengatakan, saya 200 ekor unta ya Rasulullah, lengkap dengan sarana perangnya. Lalu Rasulullah mengajak lagi yang lain. Utsman kembali menjawab, saya 300 unta ya Rasulullah, lengkap dengan peralatan perangnya. 100 tambah 200 sama 300. Berapa? Berapa itu? 600 ekor unta, lengkap dengan sarana perang. Tamengnya, pedangnya, baju menahan panah yang di badan. Lengkap. 600 ekor unta. Satu ekor unta sekarang harganya 7.000 rial. Kita coba kalkulasikan harta kita sekarang dengan nilai kita sekarang. Coba pegang handphone. 7.000 rial kali 4.200. Berapa? Mana yang pegang handphone? Ana minta antum pegang handphone salah seorang biar tahu berapa nilainya. 7.000 rial kali 4.200 kali 600. Hah? Masa sih nggak bisa? Berapa? 17 miliar? Nah, tambah sarana perangnya berapa miliar kira-kira untuk 600 ekor itu? Kira-kira berapa miliar? Anda nggak tahu tuh. Kira-kira ada 5 miliar? Nah, 17 tambah 5 miliar. Hah? Sekali infak. Itu bukan infaknya sih, itu aja, itu baru sekali itu. Dalam satu momen majlis itu, dia berinfak sekian. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Tak akan memberikan mudarat lagi Utsman apa yang dia lakukan pada hari ini. Bicara Umar radhiyallahu anhu, Rasul bicara ketegasan Umar. Tegas yang luar biasa yang ada pada diri Umar, sampai setan pun ketakutan kalau ketemu Umar. Ma salakta fajjan illa wa salaka syaitan fajjan ghaira fajjik. Kelebihan Umar radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, kalau engkau berjalan dalam satu jalan wahai Umar, setan menghindar dari jalan itu. Takut setan kepada Umar.
Saking tegasnya. Punya ketegasan yang luar biasa. Sehingga pelaku maksiat takut kalau sudah dengar suara Umar datang. Jadi setan nggak mau mengganggu kalau Umar lewat di jalan itu. Pasti ditegur. Kalau ngelihat maksiat, pasti dapat teguran dari Umar radhiyallahu anhu. Ketegasan yang luar biasa memberikan Umar radhiyallahu taala anhu posisi. Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian ingin mendengarkan Al-Quran sebagaimana yang sebenarnya diturunkan Allah, dengar bacaan Al-Quran Ibnu Mas'ud. Berarti Ibnu Mas'ud punya kelebihan di mana? Di dalam Al-Quran. Kalah sahabat-sahabat yang lain. Afrodukum Zaid, yang paling mengerti ilmu faraid dari kalian adalah Zaid bin Thabit. A'lamu ummati bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal. Umatku yang paling mengerti menakar halal dan haram Mu'adz bin Jabal. Khalid bin Walid, Saifun min suyufillah, Saifullahil maslul, pedang Allah yang terhunus untuk orang kafir. Lihat, bervariasi. Kenapa? Karena jalan untuk saling kalah mengalahkan, jalan untuk mengejar surga Allah itu banyak cabangnya, banyak jalannya. Salah satu di antara para sahabat yang masuk surga karena hatinya yang tidak pernah benci kepada muslim manapun. Rasulullah SAW sedang di masjid bersama para sahabat, kemudian kata Nabi, akan masuk ke dalam masjid sekarang ini lelaki penduduk surga. Yang masuk sahabat Nabi, Abdullah bin Salam. Sehingga sahabat yang hadir yang itu penasaran, apa sih kelebihan Abdullah bin Salam? Sampai-sampai Nabi mengkabarkan kepada kita kabar gembira, dia adalah penduduk surga padahal dia masih hidup. Sehingga Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma wa ardahuma numpang tidur di rumah Abdullah bin Salam. Tujuannya ingin melihat apa sih yang dilakukan. Ternyata puasanya biasa-biasa saja. Ibadahnya ya nggak lebih lah dari ibadah-ibadah yang lain yang dikenal di tengah kehidupan para sahabat. Sholatnya juga, sholat malamnya yang lainnya juga nggak hebat-hebat banget gitu, nggak spesifik banget. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As tidak menemukan sesuatu yang spesifik, yang spesial dari diri Abdullah bin Salam. Namun pasti ada karena Rasul telah mengatakan penduduk surga. Apa kelebihannya? Sampai akhirnya 3 hari 3 malam sebagai tamu tak ada nampak apa-apa oleh beliau yang spesial. Akhirnya ketika berpisah, beliau mengatakan, tujuan saya sebenarnya begini, karena begini. Apa sebenarnya amalmu? Apa sebenarnya yang kau lakukan? Kan sehingga datang jaminan surga dari Nabi SAW kepada dirimu. Kata Abdullah bin Salam, ya itulah saya. Apa adanya yang kamu lihat, itulah saya. Seperti apa yang kamu lihat, itulah diriku. Ya sholatnya nggak lebih-lebih dari yang lain. Puasanya juga demikian, amalnya juga demikian. Namun yang saya tahu dari diri saya, hati ini tidak pernah ada kebencian kepada muslim manapun. Hati ini tak pernah ada rasa sakit hati. Hati ini tak pernah ada rasa marah. Hati ini tak pernah rasa benci kepada seorang muslim manapun. Wah, ini yang berat, kata Abdullah bin Amr, ini yang berat. Coba antum sekarang, ada nggak wajah-wajah yang sedang antum? Bisa bayangkan nggak orang-orang yang sedang antum benci sekarang ini, ada nggak? Hah? Hati itu ada sakit gitu, ada ghil, ada gimana gitu sama orang ini gitu. Ada nggak? Oh, coba hilangkan. Artinya apa? Punya kelebihan dalam memaafkan manusia. Tingkat pemaafnya luar biasa. Karena mustahil yang namanya bermuamalah dengan manusia kita nggak disakiti, itu mustahil. Mustahil. Kita muamalah sama orang, kita bermasyarakat, kita bersahabat, kita berbisnis, kita bertetangga, lalu orang itu tak pernah melakukan aniaya kepada kita? Enggak, itu mustahil. Lalu apa yang terjadi pada Abdullah bin Salam? Yang ada adalah seluruh kesalahan orang langsung dimaafkan. Seluruh kesalahan orang langsung dimaafkan. Seluruh kesalahan orang langsung dimaafkan. Sehingga tidak ada disisakan di dalam hati sakitnya itu. Wah, ini yang berat, kata Abdullah. Artinya apa? Artinya
Ini kemampuan yang luar biasa yang di dalamnya Allah SWT mengalahkan sahabat-sahabat yang lain pemaafnya. Hati yang lapang, yang tidak menyisakan kesalahan manusia untuk terjadi dalam hati itu sakit hati, dengki, marah, iri, dan semacamnya. Nggak ada. Maaf. Bersih hatinya, melihat semua orang itu baik semuanya gitu. Maka Anda tutup bahasan pada kesempatan kali ini sebelum kita buka tanya jawab. Yang ini Anda katakan adalah untuk menjadi manusia yang punya aneka ragam multi, berlari mengejar surga yang terbaik itu sulit. Tapi paling tidak carilah bakat Anda untuk masuk surga yang mana. Ayo cari skill ingin dapat surga itu dari mana. Karena pintu berlombanya banyak, jalan perlombaannya banyak, eventnya banyak. Kira-kira bakat kita ada di mana? Kalau kita bakatnya puasa, kejar semua manusia minimal yang kita kenal dalam kehidupan kita, kalahkan mereka dalam apa? Dalam berpuasa. Kalau bakat kita Al-Quran, kejar semua manusia dalam Al-Quran. Kalahkan orang yang kita kenal minimal di kehidupan kita yang ada sehari-hari bersama kita. Kita jadi yang terbaik dalam Al-Quran. Kalau kemampuan kita sholat malam, jadilah yang terbaik dalam sholat malam. Kalahkan semua manusia. Fastabiqul khairat. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Fastabiqul khairat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang telah kita bacakan tadi, perintah Allah kepada kita untuk bersemangat, mengejar surga, saling kalah mengalahkan untuk mengejar surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kalau kemampuan kita adalah berinfak dan bersedekah, jadilah seperti Utsman. Kalau kemampuan kita yang lain, jadilah sampai kepada kalau menjadi orang yang sabar dan pemaaf. Itu pintu untuk saling kalah mengalahkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kalau manusia sekarang mencari skill duniawi untuk dapat harta, ayo kita mencari skill kita untuk mengejar surga Allah Subhanahu wa taala, berpacu dengan manusia-manusia di sekitar kita untuk menjadi yang terbaik di titik yang kita punya kelebihan. Karena ada orang yang dimudahkan untuknya puasa, yang lain sulit baginya untuk apa? Berpuasa. Ada orang yang dimudahkan untuknya sholat malam, yang lain sulit bagi mereka untuk sholat malam. Ada orang yang dimudahkan untuknya infak, yang lain sulit bagi mereka untuk berinfak. Ada yang dimudahkan bagi mereka adalah berdakwah, yang lain sulit untuk tidak mudah bagi mereka untuk berdakwah. Ada orang yang dimudahkan untuk mereka adalah bersabar, yang lain kesulitan untuk bersabar, tapi bagi dia mudah, lebih gampang dia mengerjakannya. Seperti itu. Maka lihat apa ketaatan yang paling dekat dengan kita, paling gampang kita melakukannya. Dalam bahasa ana, bakat kita untuk mengejar surga yang mana? Cari itu. Supaya apa? Supaya kita berlomba-lomba dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan mudah-mudahan ini jalan yang paling mendekatkan kita ke surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Jangan ala kadar. Karena dunia saja manusia ingin yang terbaik, apalagi di surga Allah Rabbul Izzah wal Jalalah. Dan kalau Allah Tabaraka Ta'ala melihat kita berlomba-lomba, mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang masuk dalam ayat ini. Walaupun ini satu bab dari bab yang sangat banyak di dalam agama kita. Ini yang bisa Anda sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, agar kemudian mudah-mudahan kita mengamalkan firman Allah ini. Kita orang yang bersemangat menuju surga Allah, berlomba-lomba dengan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan berusaha untuk saling kalah mengalahkan, walau kita tidak akan pernah tahu menang atau tidak, tapi semangatnya itu ada dan Allah pasti menilai, karena itu perintah Allah di dalam Al-Quran, dan pasti Allah mengetahui siapa yang terbaik dan siapa yang terbaik, sebagaimana Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW siapa yang terbaik dalam perlombaan-perlombaan yang terjadi pada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka lakukan hal yang sama. Wa bihudahum muqtadi, tiru hidayah yang telah mereka lakukan, tiru ketaatan yang telah mereka lakukan. Bukankah kita adalah orang yang memproklamirkan diri berusaha mengikuti salafus saleh? Dan di antara salafus saleh yang lakukan salafus saleh adalah berpacu-pacu dalam menjadi yang terbaik, walau dalam beberapa hal yang dia adalah ahli dalam bab itu. Wallahu alam. Ini materi ana pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Waktu yang tersisa insyaallah kita gunakan untuk menjawab pertanyaan sekiranya ada yang ditanyakan.
dan kita ada ilmunya, falyatafaddal mashkura. Baik, Assalamualaikum kepada Ustaz. Baik, para jamaah, ada sisa waktu beberapa menit ke depan. Tidak ada waktunya, bisa ditulis di kertas kemudian dibawa ke depan meja. Sembari kita menunggu, ada satu pertanyaan Ustaz dari WhatsApp. Apakah apabila seseorang punya amalan kebaikan khusus atau amalan akhirat, ada kalanya ingin dibuka atau diperlihatkan dengan tujuan diikuti orang banyak, dengan mengharap pahala tambahan karena diikuti banyak orang? Apakah hal yang demikian itu lebih baik atau lebih selamat, atau sebaliknya justru hal ini dihindari? Tidak ada yang kita ragu bahwa apabila ikhlasnya terjaga, ini lebih baik. Dengan syarat ikhlasnya tetap apa? Terjaga. Dia tetap bisa menjaga keikhlasannya. Amalan itu terbagi dua. Amalan dalam diri kita sendiri, manfaatnya untuk diri kita sendiri. Yang kedua, amalan itu bermanfaat untuk kita dan memberikan manfaat untuk orang lain. Itu dua. Amal terbagi dua. Amal yang manfaatnya qasirah ala fa'ilihi, khusus kepada yang melakukan amal saja manfaatnya, nggak nyebrang ke orang lain. Ada amal lain yaitu yang mana manfaatnya ya ta'adda ila ghairihi, nyebrang ke orang lain, pindah ke orang lain, manfaatnya orang lain dapat gitu. Dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama, amalan yang ketaatannya itu memberikan manfaat kepada orang lain itu lebih afdol dibanding amalan yang hanya manfaatnya untuk orang yang melakukan amal saja. Tapi tentu syaratnya ikhlas tetap. Sedekah apabila dilakukan diam-diam itu adalah sedekah yang mulia. Namun apabila dilakukan terang-terangan sehingga orang lain termotivasi untuk melakukan itu lebih mulia daripada sedekah diam-diam. Namun tetap dengan syarat niatnya apa? Terjaga. Allah berfirman di dalam Al-Quran, in tubudus sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Apabila kalian tampakkan sedekah kalian pertontonkan kepada manusia bahwa itu senikmat-nikmat sedekah. Namun kalau kalian sembunyikan, maka itu baik untuk kalian. Ketika seorang sahabat berinfak lalu diikuti oleh yang lain infaknya itu, kata Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang melakukan sebuah sunnah hasanah, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala yang mengikutinya sampai hari kiamat. Tidak hanya pahala dia itu saja, namun termotivasi orang lain ikut, maka orang yang ikut itu dia juga dapat pahala yang sama. Dia dapat pahala seperti orang yang telah tertarik untuk melakukan ketaatan karena dia mempeloporinya. Dia menjadi promotornya. Maka ini lebih baik. Namun perjuangan untuk melawan riyaknya berat. Ya. Maka sekiranya antum yakin kalau diberitahu kepada orang lain, bukan untuk diumumkan tapi diberitahu kepada orang lain yang diskusi sama antum, sengaja antum keluarkan kisah itu, tujuannya betul-betul memotivasi dia, bukan untuk membanggakan amal, mudah-mudahan dengannya dia termotivasi, itu lebih baik dibanding disimpan. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua. Pak Ustaz mau tanya, apakah surga yang seluas langit dan bumi itu satu orang saja atau dikampling-kampling sesuai dengan pahala yang didapat?
Yang ana tahu, surga itu semuanya luasnya bagian langit dan bumi. Itu yang ana tahu. Bukan satu orang dia punya seluas langit dan bumi, bukan itu. Jadi surga itu total luas surga itu seluas langit dan bumi. Itu yang ana tahu. Ya, silahkan antum pakai istilah apa, istilah antum terserah antum lah. Kata Allah tabaraka wa taala, arduha ka'ardis sama'i wal ard. Luasnya surga itu bagaikan luas langit dan bumi. Totalitas luas surga itu bagaikan luas langit dan bumi. Bumi sekarang saja lebih banyak hutannya daripada penghuninya. Ya atau tidak? Hutan saja lebih banyak daripada penghuninya. Daratannya lebih sedikit dibanding lautannya. Maka sebenarnya manusia jumlahnya sangat sedikit. Itu baru bumi doang. Itu baru bumi doang. Belum ke langit yang pertama, ke langit yang kedua, ke langit yang ketiga. Nggak ada yang tahu takarannya kecuali Allah tabaraka wa taala berapa luasnya. Luas, luar biasa luas. Namun kalimat coupling menjadikannya kecil. Maka hati-hati menggunakan kalimat yang akhirnya meremehkan hal yang besar yang Allah angkat. Itu hati-hati di situ. Karena permainan kata kadang-kadang membuahkan hal yang sifatnya negatif. Jadi maknanya yang anda tahu, sejauh ini yang anda tahu, yang anda dengar para ulama berbicara, tafsir yang kita baca, luasnya surga semuanya totalitas seluas langit dan bumi. Itu sangat luas sekali. Disitulah penduduk surga hidup. Satu. Dua, tambahannya adalah setiap manusia tanpa terkecuali sudah ada untuknya Allah siapkan tempat di surga dan untuknya Allah siapkan tempat di neraka. Sudah ada. Jadi Fir'aun punya dua tempat. Kalau dia masuk surga ini tempatnya. Kalau dia masuk neraka ini tempatnya. Abu Bakar punya dua tempat. Ini tempat Abu Bakar kalau masuk surga, ini tempat Abu Bakar kalau masuk neraka. Semua manusia, termasuk kita. Dia punya dua tempat, tempat di surga dan tempat di neraka. Inilah firman Allah tabaraka wa taala ketika Allah tabaraka wa taala mengatakan tentang penduduk surga, ulaika humul warithun dalam surah Al-Mu'minun. Mereka lah pewaris-pewaris surga. Mereka lah ahli warisnya surga. Kenapa ahli waris? Karena ketika penduduk neraka yang tak lagi akan keluar dari neraka, ada yang keluar dari neraka tadi kita katakan, berarti tempatnya masih menanti dia untuk dia datangi. Tapi ada yang masuk neraka tak akan keluar dari neraka. Maka dia punya tempat punya jatah di surga Allah yang tidak akan dia datangi. Akhirnya Allah berikan kepada orang yang beriman yang masuk surga. Sehingga orang yang beriman masuk surga mewarisi tempat-tempat yang tidak didatangi oleh manusianya yang ada di surga Allah tabaraka wa ta'ala. Baca tafsir ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya, maka semua manusia punya tempat di surga dan di neraka. Oleh karena itu di akhir hayat, di saat kematian, orang yang husnul khatimah, yang pertama kali dilihatkan kepada dia adalah tempatnya di neraka. Ini tempatmu di neraka. Kalau kamu wafat dalam su'ul khatimah, namun dihilangkan tempat itu dan diperlihatkan kepada tempatnya di surga, lalu dikatakan oleh malaikat kepadanya, namun telah Allah ganti dengan tempat ini di surga Allah. Sehingga orang yang wafat dalam husnul khatimah, banyak yang bukan banyak, semuanya bahagia ketika mau meninggal. Karena pertama dipertontonkan tempatnya di neraka dan timbul rasa takut. Setelah itu diberikan kabar gembira, yaitu ini sudah Allah ganti, tempat kamu adalah ini. Ditunjukkan kepadanya, ini loh surga yang menanti kamu. Telah diganti oleh Allah tabaraka wa taala, sehingga sebagian orang yang masuk surga, orang yang meninggal dunia dalam husnul khatimah, kita lihat dia tersenyum ya. Kita lihat dia berwajahnya seri-seri gitu. Wallahu alam, efek daripada kabar gembira yang diberikan kepadanya ketika dia akan meninggal dunia. Hal yang sama terbalik untuk orang kafir, yang pertama dilihatkan tempatnya di surga.
Ini tempatmu di surga kalau engkau masuk surga. Namun karena engkau wafat su'ul khatimah, Allah telah ganti dengan tempat di neraka. Ini tempatmu di neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, itulah dia yang kita tahu dari syariat Allah tabaraka wa taala. Maka luasnya langit dan bumi, luas surga seluas langit dan bumi, itulah yang dihuni oleh penduduk surga. Dan tak bisa kita bayangkan berapa luasnya. Tak bisa kita bayangkan berapa luasnya. Lelaki yang paling terakhir keluar dari neraka. Lelaki yang paling terakhir keluar dari neraka. Kata Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sangat banyak, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Abu Daud, riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah SAW berbicara tentang orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Siapa dia? Kita tidak tahu, namun itu seorang lelaki, kata Nabi SAW, yang paling terakhir keluar dari neraka. Setelah dia nggak ada lagi yang keluar dari neraka. Dicelupkan ketika keluar gosong hitam, dicelupkan dalam sungai di depan pintu surga bernama Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Kemudian Allah katakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga. Ketika dia masuk surga, kata Nabi SAW, wa yusawwaru ilaihi annaha mal'a, yang nampak oleh dia surga sudah ada penghuni semuanya, sudah full, nggak nampak lagi dia tempat untuk dia, sudah diambil orang semua jatahnya. Lalu Allah katakan kepadanya, abdi, wahai hambaku, apa yang kau minta? Ini baru saja keluar dari neraka ini. Dia mengatakan, wahai Rabbku, izinkan saya untuk duduk di bawah pohon itu. Subhanallah. Pohon. Ya karena selamat dari neraka saja sudah nikmat tiada tara ketika itu. Maka mintanya hanya duduk di bawah batang pohon surga. Batang pohon surga rimbun. Kata Allah, engkau tidak minta yang lain. Dia mengatakan tidak. Janji, janji. Buat perjanjian. Iya, buat perjanjian. Setelah diizinkan di bawah pohon itu, selang lama setelah itu, nggak sabar dia minta lagi, ya Allah. Allah ingatkan, kamu sudah berjanji. Tapi saya minta, ya Allah, ke depan lagi. 3 kali berturut-turut. Sehingga di permintaannya yang ketiga Allah mengatakan, ya abdi tamanna. Wahai hambaku, ya sudah, sekarang minta apa yang kau inginkan, apa yang kau khayalkan daripada kenikmatan, minta kepada aku. Maka ketika diizinkan meminta sesuai dengan apa yang dia mau, kata Nabi SAW, dia meminta sehabis daya hayal manusia. Sehabis daya hayal manusia tentang sebuah kenikmatan. Istananya mau kayak gimana, fasilitas di dalamnya mau kayak gimana, taman-taman di dalamnya mau kayak gimana, makanan dan minuman di dalamnya seperti apa, pembantu-pembantu yang ada di dalamnya, budak-budak yang melayani seperti apa, sehabis daya hayal seorang manusia, kata Nabi. Kalau antum nanti malam punya waktu lowong, menghayallah. Kira-kira sehabis daya hayal antum tentang kenikmatan, mungkin seperti itu. Wallahu alam pendekatannya kepada permintaan si hamba ini, hamba yang paling terakhir keluar dari neraka, yang paling terakhir sekaligus paling terakhir masuk ke dalam surga. Manusia tidak akan bisa membayangkan dia punya dunia ini semuanya. Kaplingan dunia ini, bumi ini semua milik dia, beserta emas yang ada di dalamnya, beserta harta yang ada, semua milik dia. Nggak bisa manusia bayangkan. Bisa masuk bayangan antum? Antum penguasa, nggak ada. Di bumi ini hanya antum sendiri pemiliknya. Nggak ada manusia bisa menghayal itu. Nggak, di luar daya hayal manusia itu. Nggak sanggup manusia menghayalkan seperti itu. Akal manusia terbatas untuk sebuah kenikmatan. Tapi itu yang dia minta kepada Allah. Ketika diizinkan meminta sehabis daya hayal seorang manusia. Lalu Allah katakan kepadanya, wahai hambaku, ridhokah engkau? Bukan itu yang kuberikan kepadamu, namun yang kuberikan kepadamu seperti dunia dan isinya. Dunia dan isinya. Itu berjuta-juta, bermiliar-miliar lebih banyak daripada permintaan dia.
Harusnya orang ini gembira atau tidak? Harusnya gembira atau tidak? Dia malah mencak-mencak. Dia mengatakan, dia merasa dipermainkan oleh Allah dan mengatakan, "Ya Rabb, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin?" Wahai Rabb, apakah engkau akan mengolok-olok diriku? Sementara engkau adalah Rabbul Alamin. Ini menunjukkan bahwa dia tidak, ilmu tentang Allah Ta'ala begitu minim. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah kalau menjanjikan sesuatu pasti akan menepati janji. Namun itulah kemampuan manusia yang lemah. Sehingga kata Nabi SAW, Allah tertawa dengan perkataan dia. Dan ini ilmu asma wa sifat, jangan samakan dengan makhluk, dan tetapkan makna yang dikatakan oleh Nabi SAW. Lalu Allah katakan kepadanya, dengarkan. Wahai hambaku, untukmu dunia dan seisinya, dan 10 kali lebih banyak daripada itu. Untukmu dunia dan seisinya, 10 kali lebih banyak daripada itu. Ini siapa? Lelaki yang paling terakhir masuk surga. Lelaki yang paling kere di surga Allah. Yang paling miskin tinggal di surga Allah, karena dia yang paling terakhir. Dia yang keimanannya paling tipis dari seluruh penduduk surga. Untuknya dunia dan seisinya kali 10. Dan kalimat ini luar biasa memotivasi manusia untuk ke surga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Kalau ini yang didapatkan oleh orang-orang yang terakhir masuk surga, apa yang didapatkan oleh orang yang masuk surga sebelum dia, keluar dari neraka sebelum dia? Apa yang didapatkan oleh orang-orang yang sama sekali tidak ke neraka? Apa yang didapatkan oleh para siddiqin? Apa yang didapatkan oleh para syuhada? Apa yang didapatkan oleh orang-orang yang para nabi dan para rasul? Apa yang didapatkan oleh ulul azmi minar rusul? Apa yang akan diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Tak terbayang berapa nikmat yang akan didapatkan. Yang paling terakhir masuk surga itu saja nggak ada apa-apanya harta manusia-manusia yang dikenal dengan manusia miliarder dunia sekarang, nggak ada apa-apanya. Itu paling miskin di surga Allah, saudaraku. Oleh karena itu kata-kata sekarang yang penting masuk surga walau di emperan. Emang surga punya emperan? Enak aja ngomong. Surga mana ada emperan? Namun itulah semangat yang rendah mengejar akhirat, karena terlalu diporsir untuk dunia, sehingga untuk akhiratnya yang penting masuk surga walau hanya di emperan. Emang surga punya emperan? Emang surga ruko apa? Ada emperannya lalu Anda ngemper di, subhanallah. Ini yang paling miskin di surga Allah. Nggak ada apa-apanya, harta Korun, Fir'aun, Haman gabung jadi satu. Ini dia ma'asyarul muslimin wal muslimat. Jadi hindari kata-kata yang bisa meremehkan nikmat besar yang telah disebut-sebut oleh Allah dan Rasulnya tercinta. Kalimat-kalimat seperti itu, nasihat ana saja kepada saudaraku yang bertanya, hindari kalimat-kalimat yang meremehkan. Wallahu alam. Karena di zaman kita sekarang sudah mulai orang cari-cari kalimat-kalimat yang seperti itu, terutama mereka-mereka yang ingin menyerang agama Islam. Cari-cari kata-kata yang meremehkan sesuatu yang dalam agama kita diagungkan, dibesarkan. Mereka gunakan kata-kata yang membuatnya di dalam hati itu hancur kemuliaannya. Ya, wallahu alam. Pertanyaannya, Ustadz, apa maksud dari hadis Rasulullah SAW para wanita yang berpakaian tapi telanjang dan di kepala mereka bagaikan punduk unta? Berpakaian tapi telanjang maknanya beberapa hal, kata para ulama. Yang pertama, nutup sebahagian aurat, membuka sebahagian yang lain. Itu makna yang paling mencolok, yang paling tampil pertama. Berpakaian namun masih telanjang, berarti ada yang ditutupi dan ada yang dibuka. Karena yang dibuka itu harusnya ditutup. Ketika dia dibuka namanya telanjang, walau sebahagiannya, karena sebahagian lain juga sudah ditutup. Berarti
hari-harian dia ada bahagian auratnya yang terbuka, ada bagian auratnya yang tertutup. Dua, kata para ulama adalah berpakaian tipis sehingga auratnya masih nampak walau sudah berpakaian. Sudah dia pakai pakaiannya, tapi tipis sehingga warna tubuhnya masih terlihat walau dia sudah memakai pakaian. Itu juga maknanya berpakaian namun telanjang. Dia sudah berpakai pakaian namun masih mempertontonkan auratnya walau sudah dibungkus oleh pakaiannya itu. Yang ketiga, berpakaian sempit. Dia memakai pakaian yang nempel di tubuhnya sehingga sudah dibungkus dari sisi warna, dari sisi penampakan, namun dari sisi lekukan tetap ada. Ini juga disebut berpakaian namun telanjang, karena perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang pakaian wanita tidak hanya ada pakaian, tapi lapang. Perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada manusia yang beriman tidak hanya berpakaian untuk menutupi warna kulit, tapi juga menutupi badan, body. Oleh karena itu, tiga hal ini yang dia adalah berpakaian namun telanjang, menutup seluruh sebagian aurat namun membuka sebagian yang lain, menutup berpakaian namun transparan sehingga warnanya masih kelihatan, auratnya masih nampak jelas. Kemudian yang ketiga, berpakaian apa tadi? Nempel, ketat. Dan betapa banyaknya yang kita lihat di zaman kita sekarang. Adapun punduk unta berarti ada sesuatu yang mereka letakkan di atas kepala mereka. Mereka letakkan di atas kepala mereka sesuatu. Dan itu juga terlihat zaman sekarang banyak wanita-wanita yang memakai sesuatu di atas kepalanya. Kata Nabi SAW, ini dua jenis penduduk neraka yang saya belum lihat. Kata Nabi SAW. Bila mana seseorang berposisi sebagai manajer perusahaan yang dituntut untuk selalu berpikir untuk kemajuan perusahaan, bagaimana sikap yang benar menurut Ustadz? Selagi Anda adalah karyawan yang sudah punya MOU melakukan pekerjaan-pekerjaan dan Anda sudah setuju, maka itu kewajiban, harus kerjakan. Namun kerjakan itu sebagai orang yang menjalankan kewajiban dunia dan niatkan kewajiban dunia itu untuk mencari rezeki yang halal, untuk kemudian berinfak di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, menafkahi keluarga, anak istri dengan nafkah yang halal, memberikan nafkah kepada orang tua, saudara dengan nafkah yang halal. Ini menjadi ibadah. Ini menjadi apa? Ibadah. Karena niatnya sudah baik dan benar. Diiringi pekerjaan tersebut dengan tambahan niat yang suci dan mulia. Jangan hanya murni melakukan kegiatan duniawi untuk mencari gaji bulanan, jangan. Akhirnya menjadi mubah saja. Itu tuntutan pekerjaan yang sudah kita sepakati, sudah kita tanda tangani, maka kita wajib melakukannya. Namun tambahkan niat ingin mencari rezeki yang halal. Dan kalau sudah ada niat mencari rezeki yang halal, antum tidak akan korupsi waktu, antum tidak akan korupsi harta, antum tidak akan korupsi benda, antum tidak akan korupsi hal-hal lainnya dalam pekerjaan tersebut karena ingin mencari yang halal. Dan setelah dapat yang halal, memberikan nafkah kepada anak dan istri, itu adalah kemuliaan dari hasil yang halal tersebut. Bakti kepada orang tua, silaturahim dengan keluarga, menyambung tali persaudaraan dengan bantuan-bantuan, dan ditambahkan lagi dengan kalau ada kelebihan harta, berinfak di jalan Allah atas kebutuhan dakwah, kebutuhan kaum muslimin, pembangunan ini, pembangunan itu, tahfiz dan semacamnya, kegiatan-kegiatan yang dia merupakan infak makanan untuk orang-orang miskin dan yang lainnya yang bukan wajib, sifatnya sunnat, maka ini adalah niat yang dengannya pekerjaan Anda yang tadi menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan tetap jadikan dia hanya ikhtiar manusia. Tujuan hati saya bukan di perusahaan ini, tapi ada yang lebih hebat daripada itu. Ini hanya kewajiban saya untuk mencari
nafkah, agar dengannya saya memberikan nafkah yang halal kepada keluarga. Kalau masih ada kelebihan, saya bisa berinfak untuk kebaikan akhirat. Wallahu a'lam. Baik, para jamaah semuanya, kita sudah di penghujung kajian malam hari ini. Saya sampaikan terima kasih seluruhnya pada tentu kepada Ustaz Jazakallahu khairan wa barik mu'alim, dan juga pada seluruh panitia dan semua pihak yang membantu terlaksana kajian pada hari ini, pagi dan malam hari ini. Demikian kajian kita malam hari ini. Kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf dan bahagia. Subhanallah wa bihamdihi.